Yang bapak-bapak sebelah kanan sana. Ini mah selalu jadi muda. Nabila zaman tahun lama bu, sekarang udah ganti Romlah. Romlahnya udah dapat sama orang, ganti Nur Hasanah. Nur Hasanah dapat sama Ustadz, lama-lama saya jadi Ustadz beneran. Ibu-ibu, bapak-bapak yang selalu dimuliakan Allah, kita akan memperingati Maulid Nabi. Dan apa hubungannya Maulid Nabi dengan tingkat ketakwaan? Ada sebuah hal yang unik ketika saya mulai mempertanyakan untuk apa saya merayakan Maulid Nabi, memperingati Maulid Nabi. Simple sebetulnya. Ketika hadis dimulai dari sebuah hadis, ketika Aisyah ditanya, wahai Aisyah, seperti apakah akhlak Rasulullah? Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Artinya ucapan Rasulullah adalah Quran. Perbuatan tangan dan kaki Rasulullah adalah Quran. Jadi kita memperingati Maulid Nabi dalam rangka kita berusaha agar akhlak kita akan seperti akhlak Rasulullah SAW yang disebut dengan akhlakul karim. Kenapa Rasulullah disebut akhlakul karim? Akhlak yang mulia. Mari kita tanya dalam diri kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, izinkan pemain antagonis ini bertanya kepada bapak dan ibu. Al-Quran disimpan di lantai apa di lemari? Di lemari apa di meja? Yakin? Subhanallah, kenceng banget tuh teriakan. Saya sedih mendengar. Semangatnya bagus, tapi sedih ketika jawaban kita tidak sama dengan ada di Quran. Menurut Al-Quran, di surat ke-29 Al-Ankabut ayat ke-49, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbil zidni bal huwa ayatin bayyinatin fi sudurin utul ilmun wa may yashhadu bi ayatina illa dzalimun. Al-Quran adalah ayat-ayat yang nyata di dalam sudur orang yang berilmu, di dalam dada orang yang berilmu. Jadi Al-Quran disimpan di lantai apa di lemari? Ada apa lemari atau hati? Ulang, Al-Quran disimpan di lemari apa di hati? Wih. Sabar dulu. Jadi yang salah yang bertanya apa yang menjawab? Yang bertanya. Waduh, gimana saya mau melanjutkan, belum apa-apa udah salah. Tapi pertanyaannya, pemain sinetron ini jago ngeles. Namanya penjahat. Sabar dulu. Mari kita lihat. Mobil roda 4, setuju? Motor roda 2, setuju? Mobil roda 4, motor roda, mobil roda 2 atau roda 1? Di pilihannya 2 dan 1. Kenapa ibu dan bapak jawab 4? Karena ibu dan bapak paham mobil itu roda 4. Jadi kalau ditanya disimpan di lantai atau di lemari, kalau kita paham, jawabannya di mana? Jadi yang salah siapa? Yang nanya. Hati-hati, jangan salah, kan udah bilang yang salah Pak Haji Didi. Ngapain pemain antagonis disuruh ngomong? Mobilnya ngatikah. Iya, Pak Jadi juga ngapain lagi? Pak Lampun juga ngapain ya, nyuruh-nyuruh ngomong. Udah jelas pemain antagonis macam ngeles. Jadi sebenarnya nih, kalau kita boleh jujur, perhatikan baik-baik. Suatu saat saya datang ke lokasi syuting. Di lokasi syuting ada janda usia 45 tahun. Nah lo. Sabar. Bercanda. Yang satu lagi ada gadis usia 22 tahun. Itu dia. Dua-duanya suka sama saya. Saya pilih yang mana? Tahu. Kalau yang ngomong janda pasti usianya 50 tahun lebih tuh. Yang anak muda pasti pilih 20 tahun. Pertanyaan, kalau Al-Quran di hati kita ada, maka ketika saya ditanya pilih yang 20 tahun atau yang 45 tahun, saya jawab pilih yang di rumah. Loh. Lah kalau tak, lah sabar dulu.
Bilangnya Atikah nanti. Bilangin Atika. Atika udah saya cerai, Pak. Gimana nggak saya cerai? Nanya begitu. Saya cerai. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, ada hal yang unik yang harus kita mulai sadari. Bahwa ternyata kita tidak cukup memahami Al-Quran. Karena kalau kita memahami Al-Quran, ketika ditanya Al-Quran disimpan di lantai atau di lemari, sekalipun pilihannya di lemari atau di lantai, tetap jawaban kita sama dengan Quran. Al-Quran disimpan di hati. Pertanyaan, mari kita lihat, kenapa saya bertanya seperti ini? Kalau apa yang di hati kita ternyata mempengaruhi apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat. Setuju? Perhatikan baik-baik. Kalau suatu saat saya suka dengan seseorang di kanan saya suka nih sama yang kanan saya. Hati saya senang sama yang di kanan. Gayanya gimana? Ih, kemana aja Bang Adipura? Udah lama gak ketemu. Ih, Bang Adipura makin ganteng. Ya, gitu gak? Bang Adipura mau minum nggak? Mau teh apa kopi? Ya, air putih. Pasti begitu. Tapi kalau saya benci kepada yang di sebelah kiri saya, gayanya gimana? Terus setiap habis itu jangan lupa dikonsumsi. Ya. Terus ada yang nanya, Bang, yang sebelah kiri, kenapa sih nggak pernah ada yang ngomong? Yang mana? Gua lagi gedak nih sama yang gitu. Ucapan saya, perbuatan saya sangat terpengaruh oleh apa yang ada di hati saya. Kalau hati saya senang, maka ucapan saya pun senang. Ketika hati saya benci, maka ucapan saya pun benci. Kalau di dalam hati saya berisi Quran, maka ucapan kita, perbuatan kita sama dengan. Tapi yang ada di hati kita cuma ada dendam, iri, dengki. Maka yang keluar dari ucapan dan perbuatannya apa? Iri dan dengki. Kenapa Rasulullah berakhlakul karimah? Karena Al-Quranul Karim adanya di dalam sudur Rasulullah SAW, maka beliau menjadi akhlakul karim. Subhanallah. Baru tadi ngomong minumnya dahsyat, ngerti. Jadi mungkin tidak kita menjadi akhlakul karimah kalau di dalam hati kita tidak ada Qurannya. Maka yang akhlakul karimah adalah lemari. Coba ibu maki-maki lemari, marah nggak? Coba kalau ada pencurian, lemarinya hilang nggak? Agak, televisinya hilang. Ibu-ibu, bapak-bapak yang selalu dimuliakan Allah, kalau kita menyimpan Al-Quran dalam hati kita, kita dapat apa? Mari kita lihat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang selalu dimuliakan Allah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran satu ayat, maka ada satu malaikat yang menjaga. Apa maksud Rasulullah bersabda seperti itu? Mari kita lakukan percobaan langsung. Mohon maaf, bukan ilmu sihir tapi ilmu-ilmu. Bukan haus, Bu, ini lagi nyepertiin. Kalau ini Bapak Presiden namanya Adipura, boleh? Jadi penyanyi dangdut aja boleh, masa pemain sinetron enggak? Kalau ini Bapak Presiden namanya Adipura, naik ke mobil kepresidenan, maka pasukan pengawal presiden menjaga mobilnya apa presidennya? Kalau ini Bapak Presiden namanya Adipura, udah kepilih Pak, jangan marah ya, udah kepilih. Jadi Bapak memilih juga udah kepilih. Ini Bapak Presiden namanya Adipura. Kalau saya nyebutin nama orang ini bahaya, ini tahun politik Pak. Makanya saya bilang, Bapak Presiden namanya Adipura, boleh cek nanti nggak akan ada nama saya. Makanya ini udah kepilih. Ini Bapak Presiden Adipura masuk ke dalam rumah. Maka pasukan pengawal Presiden Adipura jaga rumahnya apa jaga Adipuranya? Rumahnya. Kalau jaga Adipura ke kamar mandi diikutin lagi. Maka dijaga pintunya, maka yang dijaga rumah. Setuju? Maka ketika Bapak Presiden naik mobil, yang dijaga mobilnya dibikin anti peluru. Ada apa-apa dengan mobilnya, presidennya kena. Setuju? Tadi Al-Quran disimpan di mana? Nah loh. Ketika ini Al-Quran ada di hati kita. Di surat 15 Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Quran, kami yang memelihara Al-Quran. Tadi Al-Quran di mana Bapak dan Ibu? Kalau ini Al-Quran ada di hati kita, maka siapa yang dijaga Allah?
Qurannya apa diri kita? Subhanallah, dari sanalah terkenal Rasulullah adalah maksum, artinya terpelihara. Kenapa beliau maksum? Karena di dalam sudurnya berisi apa? Al-Quran. Tapi sekarang Bapak dan Ibu, kenapa tidak dijaga Allah? Cek dalam hati kita, banyak Qurannya apa banyak dengkinya? Dengkinya kali. Ulangi, udah beres Pak? Belum ya, balik lagi. Sebenarnya itu yang jadi masalah buat kita. Kalau kita dipelihara Allah, hidupnya senang apa susah? Nah selama ini kita dipelihara laki kita aja udah senang. Gimana dipelihara Allah? Tapi kenapa kita tidak dipelihara Allah? Karena Al-Qurannya disimpan di lemari, Al-Quran disimpan di meja, Al-Qurannya tidak pernah disimpan di dalam sudur kita. Kalau Al-Quran disimpan di dalam sudur kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjaga kita. Seperti Rasulullah juga dulu dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat maksum yang terpelihara. Kenapa Rasulullah maksum? Karena di dalam sudurnya berisi Al-Quran, dan beliau dijaga Allah, dan ucapan perbuatannya pun pasti akan sama dengan Quran, karena Al-Qurannya di dalam sudur kita. Jadi mayoritas di Indonesia dan KTP-nya Islam, hidupnya senang apa susah? Kalau kita umat Islam, Al-Qurannya di dalam dada kita, Allah yang jaga kita, hidup kita senang apa susah? Tapi apa yang ada di hati kita sekarang? Jawab dengan jujur. Tapi jangan di depan saya, karena saya bukan tempat curhat. Curhat sama Allah. Ya Allah, ternyata di hati saya tidak ada Qurannya ya Allah. Yang ada adalah dengki ya Allah. Ketika saya benci lihat tetangga beli mobil baru, kita ngomong mobilnya juga kreditan. Ketika kita benci kepada teman kita punya handphone baru, dia bilang, habis dari mana? Dapat dari mana tuh handphone? Ucapan perbuatan kita penuh dengan dendam, iri, dan dengki, karena di hati kita berisi itu. Adipura ngomong begini karena Adipura benci dendam hanya di sinetron. Lah kalau Bapak dan Ibu dalam kehidupan, yuk kita jadikan Bapak dan Ibu, seorang Adipura disebut pemain antagonis karena dia sering berselisih, betul? Betul. Jadi kalau ibu setiap hari dan bapak suka berselisih, jadi ibu dan bapak adalah pemain yang sifatnya baik apa buruk? Mau buruk dalam kehidupan saya? Adipura makin jahat, makin kejam, honornya makin gede. Lah bapak dan ibu makin jahat, makin keras, rumah ribut satu sama lain, yang bayar siapa? Ini bener nih. Ini kalau senyum semua kayaknya ngerasa semua. Subhanallah. Ini yang saya sedihkan. Ini yang membuat saya terpaksa turun gunung untuk menyampaikan, yuk kita simpan Al-Quran di dalam sudur kita. Karena ketika Al-Quran dalam sudur kita, kita dijaga Allah. Kalau kita dijaga Allah, maka kita termasuk orang yang maksum, terpelihara. Tapi selama ini Al-Qurannya tidak pernah kita pelihara. Padahal Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, ada satu malaikat yang menjaganya. Itu sebetulnya. Ibu, ada sebuah kesedihan Muhammad Rasulullah SAW yang begitu dalam. Saking sedihnya Rasulullah dan saking pentingnya ucapan ini, sampai Allah ambil ucapan beliau dan dituangkan di dalam Al-Quranul Karim. Ucapan apakah? Di surat ke-25 Furqan ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Surat ke-25 Furqan ayat ke-30. Qala Rasul ya Rabbani inna qawmi takhadu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul berkata, "Ya Allah, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang diabaikan." Begitu pentingnya perkataan Rasulullah. Qala Rasul itu Rasul yang berkata, diambil Allah dan dituangkan dalam Quran ketika umat Islam meninggalkan Quran. Pada kesempatan yang indah ini, saya mengingatkan saudara-saudara saya untuk saling mengingatkan satu sama lain. Yuk kita simpan Al-Quran di dalam sudur kita. Insya Allah ke depan hidup kita akan menjadi lebih baik. Karena janji Allah, ketika Al-Quran disimpan dalam sudur kita, Allah yang memelihara kita.
Kalau kita dipelihara Allah, hidup kita menjadi senang. Betul Bu? Kata siapa? Surat berapa? Di surat ke-20 atau ayat 2? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni. Di surat 20 atau ayat 2, Ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Al-Quran diturunkan tidak untuk membuat kamu menjadi susah. Jadi kalau kita tidak ingin susah, kita harus simpan Al-Quran itu di lemari lagi, di hati dong. Jangan mau kejebak sama pemain sinetron yang suka dijebak ini. Ibu-ibu, kalau kita ingin menjadi umat yang dipelihara Allah, dijaga Allah, mari dari sekarang kita simpan Al-Quran di dalam subur kita. Ada beberapa cara. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh guru saya Pak Haji Didi, yang kemudian dilanjutkan oleh Pak Jadi dan Pak Rambu. Beliau mengajarkan ini. Dan tugas saya cuma satu, mengajak Bapak dan Ibu untuk kembali mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW pun bersabda, aku tinggalkan dua perkara, kitabullah dan sunnah. Barang siapa yang mengikuti keduanya, dia akan selamat dunia dan akhirat. Mari kita simpan Al-Quran di dalam hati. Insya Allah Allah jaga kita. Jadi kalau kita ingin memperingati atau mengambil pelajaran dari kelahiran Rasulullah SAW, kita mempelajari akhlaknya Rasulullah SAW. Dan akhlak Rasulullah SAW adalah akhlakul karimah, karena di dalam hati Rasulullah SAW berisi Al-Quranul. Tapi kalau dalam hati kita berisi kedendam, maaf, yang keluar nanti ucapan dan perbuatan yang tidak sama dengan Quran. Berapa menit lagi kan? Cukup. Jangan begitu kan? Lanjut. Langsung tak? Baru 10 menit. Nah, yang 10 menit. Oke. Adan jam berapa ya? Main jam 12 aja. Jangan, Ibu ada pulang waktu, ada kesempatan untuk melakukan sholat. Amin. Jadi, saya tidak pernah berpikir apapun dalam hidup saya kecuali bagaimana caranya hidup kita menjadi mudah. Karena kalau kita tidak lagi mempelajari Quran dan Quran disimpan di hati kita, Islam akan pecah belah. Kenapa Islam pecah belah? Karena umat Islam tidak kembali lagi ke dalam Al-Quran. Karena di dalam surat 16 An-Nahl ayat ke-64, An-Nahl itu apa? An-Nahl apa? Madu? Lebah? Madu apa lebah? Jangan hasilnya Bu, lebah itu. Mari kita lihat. Di surat 16 An-Nahl ayat 64, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil jidni. Surat 16 An-Nahl ayat 64. Ma anzalna alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Dan tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Quran, melainkan dengan Al-Quran itu kamu menyelesaikan perselisihan. Wahuda warahmatullahi wabarakatuh, petunjuk dan rahmat bagi yang meyakini. Jadi, insya Allah dengan kita belajar Quran, kita tidak lagi berselisih. Kata siapa? Quran. Tapi kalau ada yang bilang belajar Quran sampai jauh ke negeri luar, tapi balik bikin berselisih, tidak sama dengan keinginan yang ada di dalam Quran. Justru kalau kita yang tahu, bukan menyalahkan yang tidak tahu, tapi mengajak yang tidak tahu menjadi tahu. Kalau disalahin belum apa-apa udah sakit hati. Apa pernah dengar Nabi Muhammad ngomong begini? Abu Thalib, kamu salah, kamu kafir, kamu musyrik, gitu kan? Loh kok ibu anak murid siapa kelakuannya kayak gitu? Karena di dalam hatinya tidak ada Al-Quran. Kalau di dalam hatinya tidak ada Al-Quran, insya Allah ke depan kita tidak lagi berselisih, tapi mulai bersatu satu sama lain. Karena kalau bicara selisih, Bapak dan Ibu, hari ini pun saya berselisih dengan guru saya. Guru saya pakai kemeja garis-garis, saya pakai baju koko. Guru saya pakai celana bahan, saya pakai celana jeans. Beda nggak pendapatnya? Beda, tapi harus kayak kita berselisih hari ini? Tidak. Kita bisa seberangkat bersama, kita bisa bercanda. Berbeda pendapat itu sunatullah. Yang tidak boleh adalah berselisih, karena berselisih sunnah siapa? Setan. Setan, kata Pak Ustadz juga. Mau jadi anak buah setan? Lah ya jangan dong. Mau jadi anak buah Adipura yang suka berselisih di sinetron? Penjahat, mau diikutin? Jangan.
Nah, saya harap ke depan kita mempelajari